11 hari menghilang, otak pembunuhan berencana terhadap istrinya Kopda Muslimin ditemukan tewas. Ya, sempat berstatus DPO, Mardani Maming serahkan diri ke KPK. Terdakwa kasus kekerasan seksual di pesantren Julianto Eka Putra dituntut hukuman 15 tahun penjara. Halo pemirsa, jelang tahun politik KPU keluarkan aturan baru terkait izin kampanye di lingkungan kampus, batasan apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tidak timbul pelanggaran. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pelarian Kopda Muslimin, otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri berakhir. Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Sebelas hari menghilang, otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Kopda Muslimin, ditemukan tewas. Kopda Muslimin tewas di ruang tengah rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi. Dari sejumlah informasi yang beredar, Kopda Muslimin diduga tewas setelah menenggak minuman beracun. Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya Kamis pagi dan muntah-muntah hingga akhirnya tewas. Jenazah Kopda Muslimin rencananya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri ini tengah diburu aparat gabungan. Ia tega menyewa 4 pelaku untuk membunuh istrinya dengan ditembak di depan rumahnya di hadapan anaknya sendiri. Mengetahui korban hanya terluka, Kopda Muslimin justru tega memerintahkan kembali pelaku untuk menembak korban. Keempat pelaku beserta seorang penyedia senjata api sudah berhasil ditangkap polisi. Keempat pelaku dijanjikan bayaran lebih dari 400 juta rupiah, namun baru dibayarkan 120 juta rupiah. Tidak hanya sekali, dari hasil pemeriksaan aparat gabungan terhadap 4 pelaku penembakan, Kopda Muslimin ternyata sudah 4 kali berencana membunuh istrinya, termasuk dengan meracuni hingga mengirimkan santet. Dari Kendal, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah menyelesaikan berkas pemeriksaan terhadap 5 tersangka penembakan istri anggota TNI di Semarang. Ya, guna mematangkan pemeriksaan tim gabungan, tim Polri kembali meminta keterangan kelima tersangka yang telah ditangkap. Dari keterangan para tersangka, terungkap sejumlah fakta menarik, diantaranya tersangka Sugiono mengaku diperintahkan Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya dengan cara menembak di bagian kepala, namun lantaran merasa tidak tega, pelaku memilih untuk menembak di bagian perut korban. Selain itu juga terungkap total keseluruhan uang yang dijanjikan oleh Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya sebesar 200 juta rupiah dan janji bonus 1 unit mobil sedan jika berhasil. Namun lantaran aksi penembakan gagal, Kopda Muslimin hanya menyerahkan uang sebesar 120 juta rupiah. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan. Ya, pasca operasi perbaikan luka tembak, kondisi kesehatan Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah berangsur membaik. Ya, pasca 2 kali operasi luka tembak, Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, kondisinya berangsur membaik. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang mengatakan sebelumnya korban Rina dirawat dan sempat menjalani operasi pertama di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Namun pasca operasi pengangkatan proyektil, kondisinya menurun. Korban kemudian dirujuk ke RSUP DR Karyadi Semarang. Minggu malam korban kembali menjalani operasi oleh tim medis RSUP DR Dr. Karyadi dan berjalan lancar.
Hingga kini Rina Wulandari masih dirawat di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang dan dipantau oleh tim kesehatan Rumah Sakit Angkatan Darat. Ya, pasca penembakan istrinya, Kopda Muslimin meninggalkan kesatuannya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan Kopda Muslimin merupakan otak penembakan istrinya. Penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah didalangi oleh suami korban, Kopda Muslimin. Ungkapan ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan Kopda Muslimin merupakan mastermind atau otak penembakan istrinya. Pelaku jadi tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah itu kan sudah berhasil menangkap semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan. Kita sudah tangkap juga. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Junto 340, tapi juga KUHP militernya. Kopda Muslimin meninggalkan kesatuan pasca penembakan istrinya. Peristiwa ini bermula saat istri Kopda Muslimin ditembak orang tak dikenal 18 Juni lalu. Korban ditembak 2 kali di depan rumahnya di Semarang, Jawa Tengah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Beruntung korban selamat dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Ya, Komnas HAM Rabu siang menerima tim laboratorium forensik Polri dari pemeriksaan pemeriksaan cyber dan digital forensik termasuk pada rekaman CCTV dan telepon selular didapati fakta Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo sepulang dari Magelang. Setelah sebelumnya pada Selasa siang Komnas HAM memeriksa ajudan Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kemarin Komnas HAM bersama tim Lab 4 Polri memeriksa siber dan digital forensik termasuk rekaman CCTV dan telepon selular. 20 rekaman CCTV dari 27 titik lokasi berupa raw material atau materi utuh sudah dilihat dan tengah didalami Komnas HAM bersama tim Lab 4 Polri. Dari rekaman tersebut, Komnas HAM jabarkan sejumlah fakta yang didapati antaranya mulai perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Rekaman Irjen Verdi Sambo yang masuk lebih dulu ke rumahnya di kawasan Duren 3. Selang beberapa waktu, rombongan dari Magelang terekam tiba di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dalam rekaman tersebut terlihat Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di Duren 3 dan terlihat Ibu Putri istri Irjen Verdi Sambo, Baradae, serta sejumlah orang lainnya. Hingga rekaman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang juga menjadi catatan penting Komnas HAM. Terkait kerangka waktu yang berbeda antara satu CCTV dengan CCTV lainnya akan dikalibrasi untuk mendapatkan waktu yang tepat. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3, termasuk juga sampai Rumah Sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya,
sampai di Duren 3 dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Rekaman CCTV sempat menjadi pertanyaan masyarakat setelah dalam konferensi pers awal, rekaman CCTV di rumah Kadif Propam nonaktif disebutkan rusak, sementara dekoder sejumlah CCTV lainnya tiba-tiba disita tanpa seizin Ketua RT. Selain rekaman CCTV, Komnas HAM dan tim Lab 4 juga memeriksa dan mendalami telepon seluler, termasuk mendalami titik-titik dan komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam di Seldom. Selain mendalami siber dan digital forensik, sebelumnya Komnas HAM juga telah memeriksa ajudan Kadif Propam nonaktif. Komnas HAM juga masih menanti hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Jika seluruh pemeriksaan dan tahapan-tahapan telah selesai, Komnas HAM baru akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait perkembangan kasus kematian Brigadir J, kita sudah terhubung dengan Ayu Pratiwi di kantor Komnas HAM Jakarta. Ayu, bagaimana update terbaru? Silakan. Iya, baik. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Situasi terkini dari gedung Komnas HAM terpantau sepi jika dibandingkan dengan hari kemarin. Dan hari ini agendanya dari pihak Komnas HAM mengadakan rapat internal, dan menurut keterangan yang kami peroleh dari Bapak Khairul Anam selaku dari Komisioner Komnas HAM yang menyebutkan bahwa rencananya minggu depan akan diadakan pemeriksaan lanjutan terkait DNA dan juga penggunaan senjata. Selain itu juga minggu depan akan diadakan pemanggilan terhadap salah satu ajudan yang pada pemeriksaan sebelumnya tidak hadir, dan juga akan menghadirkan Bapak Irjen Verdi Sambo dan juga istri untuk dilakukan pemeriksaan. Namun dari pihak Komnas HAM sendiri tidak menyebutkan secara spesifik kapan waktunya tersebut. Juno. Baik, Ayu, kalau bicara mengenai pemanggilan saksi lain, Kak, apakah ada info terkait itu? Untuk saat ini, untuk hari ini memang tidak ada Juno, tapi direncanakan memang akan dilakukan pada minggu depan. Tapi untuk saksi terkait belum dijelaskan secara spesifik saksi siapakah dan dari mana. Namun yang dapat kami informasikan bahwa kepastiannya memang untuk minggu depan akan diadakan pemanggilan untuk Irjen Verdi Sambo dan juga istri serta ajudan yang pada saat pemeriksaan kemarin tidak hadir, begitu Juno. Baik. Bagaimana dengan putri dari Irjen Sambo sendiri? Apakah akan juga dipanggil? Iya, Juno dan juga pemirsa, memang pada minggu depan rencananya memang dari Irjen Verdi Sambo dan juga istrinya memang akan dipanggil, namun dari pihak Komnas HAM tidak menyebutkan secara spesifik untuk hari dan waktunya, begitu Juno. Baik, Ayu, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku optimis kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan terungkap dengan terang benderang, namun dibutuhkan teknik dan strategi penyelidikan serta penyidikan dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Joshua. Teka-teki kematian Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo terus didalami tim gabungan. Sedikit demi sedikit sejumlah petunjuk mulai memberikan titik terang, termasuk 20 rekaman CCTV dari 27 lokasi berbeda, di mana salah satunya merekam kondisi Brigadir Yosua yang masih hidup saat tiba di rumah Irjen Verdi Sambo dari Magelang. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus mengikuti perkembangan kasus kematian Brigadir Yosua. Mahfud mengaku optimis tim gabungan Mabes Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan tim khusus lainnya akan serius menangani kasus ini. Apalagi Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan agar Mabes Polri transparan dalam mengungkap kasus tersebut. Teknik-teknik dan strategi penyelidikan itu Polri udah punya, tapi sudah ada juga perintah dari Presiden jangan main-main kan gitu. Harus dibuka sebenar-benarnya, jangan sepihak, semua harus dilihat dan dipertimbangkan, itu aja. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah 3 kali memberikan peringatan agar kasus kematian Brigadir Yosua diungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak ada keraguan di masyarakat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Ya, usai otopsi ulang, jenazah Brigadir J dimakamkan kembali secara kedinasan atas permintaan keluarga sebagai bentuk penghormatan. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden mengungkap kasus kematian Brigadir J secara transparan. Jenazah Brigadir J dimakamkan kembali di tempat pemakaman umum Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi, usai otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar. Pemakaman ulang jenazah Brigadir J secara kedinasan kepolisian sesuai permintaan keluarga almarhum. Sebagai penghormatan mengingat saat meninggal dunia Brigadir J bertugas sebagai anggota Polri. Senin 11 Juli 2022 lalu jenazah Brigadir J dimakamkan tanpa upacara formal kepolisian. Terkait persetujuan prosesi pemakaman secara kedinasan sempat memantik dilema antara Polda Jambi dan Mabes Polri terkait perintah ihwal tata cara pemakaman. Namun penghormatan terakhir secara kedinasan akhirnya mendapat persetujuan dari Polri. Keluarga Brigadir J meminta Kapolri dan Presiden mengungkap kasus kematian Brigadir J secara transparan. Penyidikan kematian Brigadir J dilakukan setelah Presiden Joko Widodo 3 kali memerintahkan Kapolri untuk mengungkap secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kami akan hadir usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.